Nah, kejadian ini saat RK disuruh turun oleh jemaah saat haul Mbah Priuk 1 September. Jadi kejadiannya pada waktu lalu ya, hari Minggu berarti. Nah, di sini memang cukup mengejutkan sekali ya, padahal Ridwan Kamil ya, begitu saja masih diteriaki turun-turun oleh jemaah pada haul Mbah Priuk. Nah, menurut saya sangat mengejutkan sekali. Saya berpikir, apalagi Ahok. Wow, ketika Ahok maju di panggung bisa saja teriakannya lebih ekstrim lagi. Ini padahal Ridwan Kamil yang membangun setidaknya masjid 1 triliun yang berada di Jabar. Bayangkan, bahkan juga diteriaki. Saya kira itu video-video yang pada waktu lalu beredar itu adalah hoax. Ternyata sudah ada pemberitaannya, klarifikasinya dari Republika Merdeka. Menurut saya sangat wow sekali ya, sekelas Ridwan Kamil diteriaki oleh jamaah untuk turun. Menurut saya sungguh di luar nalar ya. Apalagi Ahok, saya cuma berpikir apalagi Ahok. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kronologinya seperti apa ya Ridwan Kamil diteriaki oleh jamaah di haul Mbah Priok. Nah, di sini dari Republika Merdeka beredar di media sosial detik-detik bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil atau RK diteriaki sejumlah jamaah untuk turun dari panggung haul akbar Walimatul Kubro Al-Imam Al-Khatib Hasan bin Muhammad Al-Haddad di Jakarta Utara pada 1 September. Hal itu terlihat seperti terpantau dari akun TikTok langkah Anies yang dilihat redaksi pada 2 September. Turun-turun terdengar suara teriakan jemaah laki-laki. Anies, Priok bukan rumah ente, sambungnya. Woi, pulang woi, teriak jamaah lagi. RK terlihat sebentar memberikan sambutan dan memilih turun dari podium. Diketahui kehadiran RK di makam Mbah Priuk didampingi oleh sejumlah ulama. Salah satunya adalah suami dari artis Kartika Putri, Habib Usman bin Yahya. Wah, bagaimana menurut Anda ya dengan fenomena di sini ya? Sangat menggetarkan sekali. Memang pilkada di DKI Jakarta, padahal juga masih belum kampanye ya, masih pengenalan, penyambutan dan lain sebagainya sudah panas dingin. Apalagi besok mendekati pencoblosan, kampanye misalnya, pasti sangat wow sekali ya pemilihan pada pilkada Jakarta ya. Untung saja loh Ibu Megawati tidak memilih Ahok atau Anies Baswedan. Kemungkinan kalau Ibu Megawati memilih Ahok, waduh sangat gimana ya, pasti juga akan ada serangan-serangan lagi. Ini Ridwan Kamil saja bahkan disuruh mundur oleh jamaah. Sangat wow sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Duren akhirnya jadi berita. Positif aja Kang, mak-mak mau selfie bareng. Malunya sampai sini. Semoga Ridwan Kamil cukup tahu diri bahwa warga Jakarta tidak menginginkan dia memimpin Jakarta. Giliran Anies pidato di acara keagamaan dituduh politik identitas. Mana nih orang-orang yang suka teriak politik identitas? Dari Lunar, gua jadi lo sih malu. Lupa, kan nggak punya malu ya. Wah, apa sih? Nah, di sini. Nah, kejadian ini saat RK disuruh turun oleh jemaah saat haul Mbah Priuk 1 September. Jadi kejadiannya pada waktu lalu ya, hari Minggu berarti. Ya, kemungkinan hanya oknum saja lah ya, oknum 1, 2, 3 yang meneriakkan nama Anies Baswedan. Ya, menurut saya sih kita harus menghormati ya, kita tahan hal-hal demikian. Di sini dari $5.000 nggak tahu malu, acara haul aja disiplin kampanye pilkada. Yuk kita pulangkan Ridwan Kamil ke kampung halamannya, Jakarta nggak butuh dia. Priok takut itu pasukan Anies. RK salah tempat kampanye di Jakarta, jadiin gubernur IKN lebih pantes. Aduh, ini beneran Om Ridwan Kamil.
Semoga RK sadar bahwa Jakarta menolak Ridwan Kamil. Ya, menurut saya sih yang paling tepat itu ya nama Anies dan Ahok, tetapi juga tidak didaftarkan pada Pilkada Jakarta besok. Artinya yang berhadapan pada Pilkada Jakarta Pramono Anung, Rano Karno, dan Ridwan Kamil dan Siswono. Nah, entah besok masyarakat menjatuhkan pilihan kepada siapa, entah Ridwan Kamil, entah kepada Pramono Anung. Tetapi banyak yang beredar di medsos ya, coblos semuanya lah, coblos kotak kosong dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan masyarakat mencoblos semuanya, artinya akan dipilih PJ gubernur hingga 5 tahun mendatang. Menurut saya malah rugi sendiri. Artinya besok ya harus memilih siapa yang paling bisa mengentaskan permasalahan di Jakarta. Entah itu Ridwan Kamil, entah itu Pak Pramono Anung, entah itu Darmakun, dan lain sebagainya. Menurut saya jangan sampailah memilih semuanya atau memilih kotak kosong dan lain sebagainya. Pilihlah yang benar-benar bisa mengatasi permasalahan di DKI Jakarta. Nah, ya cukup mengejutkan ya. Pada waktu lalu saya mengadakan polling di YouTube. Dan dari 14.000 suara yang memilih Pramono Anung itu berada di angka 55%. Dan bahkan dari Ridwan Kamil Siswono hanya 8%. Darmakun hanya 2% saja. Golput lumayan cukup tinggi 34%. Tetapi ketika Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan di angka 55%, otomatislah Rano Karno dan Pramono Anung bisa menjadi gubernur DKI Jakarta pilihan dari masyarakat Jakarta. Nah, menurut saya sangat keren sekali ya. Dari 14.000 yang memilih Pramono Anung dan Rano Karno sebesar 55%. Nah, dari sini bahkan juga ada komentar dari Subandi, Pramono Rano berpengalaman di legislatif, di pemerintahan, dan di bidang politik, yes mantul. Dari Budi Raharja, saya masih respect sama Bang Dul asli Betawi, pasti punya nurani. Monggo Bang Dul bawa Jakarta sesuai konsep orinya Bang Dul. Lebih mantap seluruh Indonesia coblos semua. Kalau kompak ketangkap masa KPU pakai robot. Dari Kamaludin, coblos semua biar adil. Doa Babe Benyamin insya Allah dikabul Bang Dul. Mending coblos semua. Wah, di sini bahkan mencoblos semuanya. Kalau mencoblos semuanya itu yang dipilih adalah PJ gubernur sampai 5 tahun mendatang. Menurut saya sangat rugi sekali ya kalau memilih semuanya. Mending pilihlah yang benar-benar bisa mengatasi permasalahan di DKI Jakarta. Ya, seperti halnya Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Menurut saya pengalamannya juga sangat banyak sekali ya. Ini mah survei pesanan, abaikan saja. Colok semuanya biar adil. Waduh, pesanan dari mana? Penjaga demokrasi partainya saya suka. Pokoknya coblos semua bentuk perlawanan terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Jaringan golput dosa, mending coblos semua biar adil, bagi-bagi rezeki. Kandidat calon presiden gak mumpuni semua, males. Ya, sangat keren sekali lah di sini. Jadi memang banyak yang menginginkan Pramono Anung dan Rano Karno, dan yang golput sekitar 34%. Ya, walaupun banyak, tetapi bisa dimenangkan oleh Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Ya, sangat keren sekali. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.